Hai semua, tahukah kamu kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga? Kata oikonomia sendiri berasal dari kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan dan hukum. Tapi apakah ekonomi hanya membahas sekitar kegiatan rumah tangga saja? Lalu gimana sih sebenarnya ilmu ekonomi itu? Yuk kita cari tahu. Halo, saya Ridowati. Sekarang kita akan belajar konsep dasar ilmu ekonomi. Kalau kita bicara tentang ekonomi, pastinya kita langsung ingat uang ya. Ternyata uang hanyalah sebagian elemen dari ilmu ekonomi yang luas. Teori ekonomi dibangun atas landasan dari pengamatan sebab akibat yang didasarkan pada aksi dan juga reaksi di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Itu sebabnya oikonomia atau ekonomi kita kenal dan gunakan sampai saat ini. Pengertian ilmu ekonomi tidak dapat kita sempitkan hanya pada satu jenis kegiatan transaksional saja. Para ahli ekonomi memiliki pemahaman masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya adalah Richard G. Lipsy mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Lalu menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya yang terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Ada juga John Maynard Keynes. Keynes mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemakmuran suatu negara, di mana membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Yang terakhir, pengertian ilmu ekonomi dari tokoh bangsa kita yaitu Muhammad Hatta. Menurut beliau, definisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Wah, cukup banyak ya pendapat para ahli. Tapi kita dapat simpulkan bahwa ilmu ekonomi selalu mengandung elemen masyarakat, sumber daya yang terbatas, dan tujuan ekonomi. Ternyata ada 3 pembagian ilmu ekonomi loh. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang kedua, teori ekonomi, dan yang ketiga, ekonomi terapan. Apa ya yang dimaksud dengan ketiga jenis ilmu ekonomi tadi? Yuk kita ulas bersama. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ini adalah ilmu yang mendeskripsikan data-data dan menjelaskan berbagai fenomena atau kenyataan yang terjadi. Jadi, ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara pada masa tertentu berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, ilmu ekonomi dibagi secara teori juga. Pengertian teori ekonomi adalah pembagian ilmu ekonomi yang memberi penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi bekerja serta ciri-ciri yang sangat penting dalam sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Menurut kamu, apa bedanya ya ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ada yang tahu? Di ekonomi makro, kita mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan sebagai sistem. Hal yang diteliti meliputi tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, hingga inflasi dan tingkat harga. Sementara dalam ekonomi mikro, kita mempelajari perilaku pelaku ekonomi, individu maupun perusahaan, dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Misalnya, seperti menentukan harga untuk satu jenis barang tertentu. Yang terakhir adalah ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Dalam ekonomi terapan, kita menggunakan ilmu teori ekonomi seperti pengukuran, metode analisis, statistik, dan ekonometrika untuk mempelajari fenomena ekonomi dan membuat kebijakan ekonomi yang akurat. Sesuai cakupan bahasannya, ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi beberapa cabang. Di antaranya ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, dan ekonomi syariah. Siapa yang tahu ilmu ekonomi apa yang bahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya? Ya, itu adalah ilmu ekonomi moneter. Jadi, kalau membahas tentang uang dan lembaga keuangan seperti bank, inilah ilmunya.
Lalu kalau kita bahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian, itu termasuk dalam ekonomi publik. Selanjutnya, ilmu ekonomi industri. Cabang ilmu ini mempelajari tentang interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Terus, kalau cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian antar bangsa atau antar negara, sudah pasti itu ekonomi internasional. Tapi kalau cuma bahas antar wilayah dan proses perkembangan wilayah, ini namanya ilmu ekonomi regional. Kemudian ada cabang ilmu ekonomi yang bahas mengenai sumber daya. Sumber daya sendiri itu ada dua. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, sumber daya alam atau SDA. Kalau ilmu ekonomi SDM, fokus bahasannya adalah faktor produksi tenaga kerja, seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Lalu ilmu ekonomi SDA, ini membahas tentang masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal secara ekonomi. Misalnya, eksternalitas positif dan negatif. Dan yang terakhir, ini adalah cabang ekonomi yang khusus, karena sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Cabang ilmu ini dinamakan ekonomi syariah, bertujuan untuk menerapkan ekonomi berbasis Islam. Pokok bahasannya antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. Kira-kira kalian pernah berpikir untuk membuka usaha atau membuat lapangan pekerjaan nggak? Untuk memulai usaha dalam dunia bisnis, penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan prinsip ekonomi ini? Prinsip ekonomi terbagi menjadi 3 jenis menurut kegiatannya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Atau bisa juga dengan biaya produksi dan pengorbanan serendah-rendahnya diperoleh barang dan jasa tertentu. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah sebagai berikut. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah upaya menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah dan mutu serta waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. Yang terakhir, prinsip ekonomi konsumsi, yaitu dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari satu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu. Atau dengan anggaran dan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh kepuasan dari barang atau jasa tertentu. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut. Konsep dasar ilmu ekonomi sangat penting untuk kamu ingat. Selain untuk dasar mendalami ilmu ekonomi, konsep dasar ini juga sangat berguna untuk keputusan ekonomimu sehari-hari. Tanyakan kembali di kelasmu jika ada yang belum kamu pahami ya. Selamat belajar!